Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah masih beri kita sehat, Allah masih beri kita kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk menambah amal, mengisi koper-koper kita sampai menuju kita dipanggil olehnya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama dengan Ustadz Ahmad Itqan Nurrantau. Kita akan mengkaji kitab Al-Hikam, yaitu petuah-petuah agung dari Sang Guru Ibnu Athaillah. Ya. Kita sudah mengkaji hikmah ke-1 dan kedua. Insya Allah pada pagi hari ini Ustadz akan membawakan hikmah yang ketiga dan kalau ada waktu yang keempat gitu Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, kita buka acara kita dengan sama-sama berdoa pada Allah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Mazwar. Suara saya terdengar jelas ya, Pak Jelas, Mazwar ya. Baik, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan, tafaddal alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan yathqalu bihal mizan. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Musaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, Bapak Ibu segenap pengurus dan peserta kajian online Husnul Khotimah Institute. Alhamdulillah pada hari ini Senin 5 Zulqa'dah 1445 Hijriah atau bertepatan dengan Senin 13 Mei 2024, Allah berikan kita nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur dalam keadaan menuntut ilmunya Allah di pagi hari yang berkah ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan harapannya kita semua tergolong daripada umatnya yang kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi sudah disampaikan dalam prolognya Pak Mazwar bahwa insya Allah pagi ini kita akan membahas hikmah ketiga dan semoga nanti masih ada waktu sehingga kita bisa lanjut ke hikmah keempat. Karena kebetulan hikmah keempat cukup singkat dan ringkas penjelasannya dan ada keterkaitan dengan hikmah ketiga ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Al-hikmatu tsalitsatu sawabiqul himami la tukhriqu aswaral aqdari. Hikmah ketiga ini berbunyi bahwa semangat yang membara itu tidak akan mampu untuk menembus batas-batas takdir. Gitu ya. Semangat yang tinggi, yang meletup-letup, itu tidak akan mampu melompati pagar-pagar takdir. Itu bahasa lainnya seperti itu. Apa yang dimaksud dari hikmah ini? Sebenarnya hikmah ketiga ini itu berkaitan dengan hikmah kedua, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat, hikmah kedua kita membahas iradatu katajrid ma'iko mati'illahi iyyaka fil asbab dan seterusnya. Yang intinya manusia itu ada dua makom, ada dua level, ada level asbab, ada level tajrid. Ya. Level tajrid adalah level di mana manusia sudah tidak memiliki kewajiban-kewajiban
yang seharusnya kemudian waktu luang mereka bisa mereka gunakan untuk memperbanyak ibadah. Ini sekedar mengingatkan ya, karena ini kan kita habis liburan Ramadan ya, libur Lebaran, jadi mungkin kita refreshment lagi di hikmah kedua. Jadi hikmah kedua itu manusia terdiri dari dua makom atau dua level. Ada yang namanya makom al-asbab, ya, ada yang makom at-tajrid. Ya, tajrid ini makom bebas. Al-asbab ini makom atau level di mana manusia itu masih memiliki tanggung jawab, gitu ya. Contoh yang paling gampang diingat adalah kasus atau studi kasus ketika musim haji besok nih ya. Nah, para jamaah yang datang ke Saudi Arabia, yaitu dalam rangka melaksanakan haji as a pilgrim gitu ya, sebagai jamaah, maka dia ada di makom asbab, kan? Apa yang harus dia perbanyak? Ibadah pada Allah. Karena dia bebas. Semua kebutuhan dia dipenuhi, diurus gitu ya, dari mulai pemerintah Indonesianya, oleh pemerintah Saudinya, oleh travelnya dan seterusnya. Nah, ketika mereka yang datang ke musim haji itu sebagai worker, sebagai pekerja, ya, maka ibadahnya mereka adalah ya bekerja sesuai tupoksinya masing-masing. Tidak bisa dibayangkan kalau misalnya waktunya jamaah sarapan, tetapi sarapan belum tersedia misalnya gitu ya. Karena apa? Karena kokinya semalam habis tahajud, semalaman suntuk, jadi nggak sempat masak gitu ya. Nah, itu kan akan kacau. Jadi nah, seorang ayah, gitu ya, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, dia punya anak, dia punya istri tentunya, maka dia harus membagi waktunya antara bekerja dengan ibadah. Karena bekerjanya itu pun bisa menjadi ibadahnya dia yang harus dia laksanakan. Tapi mungkin seperti Bapak Ibu di Husnul Khotimah Institute ya HKI, mungkin sekarang sudah banyak yang berada di makom tajrid gitu ya, sudah pensiun, anak sudah pada besar, sudah berkeluarga semua. Nah, maka Bapak Ibu dioptimalkan waktunya untuk melaksanakan ibadah seperti itu ya. Nah, di hikmah ketiga ini Bapak Ibu, Ibnu Athaillah menegaskan bahwa sehebat apapun semangat kita, setinggi apapun usaha kita, itu tidak akan mampu untuk menembus batas-batas takdir yang sudah Allah tentukan. Itu ya. Artinya gini, ketika kita sakit, gitu ya, ketika manusia itu sakit, maka kan eh, yang dituntut oleh Allah atau oleh agama untuk orang yang sakit kan berobat. Nah, berobat ini kan sebab Bapak Ibu. Yang ingin Ibnu Athaillah tekankan dan tegaskan adalah kita dengan berobat kan menginginkan satu akibat yang positif, yaitu sembuh. Ya. Nah, tapi Imam Ibnu Athaillah menyatakan bahwa akibat dari sebab setiap yang kita lakukan itu mutlak takdir dan ketentuannya Allah. Jadi sehebat apapun proses berobat kita, ya, setinggi apapun gelar dokter yang kita datangi untuk kita mengobati penyakit kita, semahal apapun rumah sakitnya, ya, semahal apapun obat yang kita tebus, ini tidak akan berpengaruh ke sini kalau tidak ada ketentuan dari Allah. Itu maksudnya. Ini contoh sederhana ya untuk mendapatkan gambaran yang utuh dulu. Paham ya? Jadi nanti di sini itu kembali lagi ke Allah. Gitu ya. Ini kembali lagi ke Allah. Jangan sampai Anda meyakini bahwa dengan Anda berobat ke dokter yang bergelar tinggi, rumah sakit yang mewah, bonafit, gitu ya, dengan pelayanan yang optimal dan maksimal, kemudian obat yang harganya mahal, itu kemudian Anda menyatakan bahwa ini antara sebab dan akibat ini bersifat absolut atau pasti. Nah, ini yang diwanti-wanti oleh Imam Ibnu Athaillah, karena ini akan bertentangan dengan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah yang nanti lebih lanjut akan saya terangkan. Sampai sini dulu ya. Saya kira bisa difahami ya. Begitu. Jadi Imam Ibnu Athaillah kalau kita
kaitkan dengan contoh ini, nasihat yang ketiganya apa? Sehebat apapun semangat kita dalam mengambil sebab, itu tidak akan mempengaruhi akibat kalau memang tidak sesuai dengan takdirnya Allah. Nah, terus nanti kan akan ada pertanyaan ya. Terus kalau begitu, untuk apa kita mengambil sebab ini? Untuk apa kita mengambil ikhtiar itu? Gitu ya. Nanti akan ada penjelasannya. Baik. Sekarang kita bahas ini dulu. Antara qadha dengan qadar. Apa itu qadha dan qadar? Ya, di sini dijelaskan dulu oleh Syekh Imam Said Ramadan Al-Buti. Qadha itu adalah ilmuhul azaliyu bikulli ma sayajri fil mustaqbal. Ya, Bapak Ibu. Jadi qadha itu adalah pengetahuan Allah ya dari zaman azali tentang segala sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sampai terjadinya hari kiamat. Itu Allah sudah tahu semua. Allah sudah punya pengetahuan akan hal itu. Nah, qadar itu adalah wuqu'ul asya'i wa jiryaniha. Ya, wa jiryanuha. Jadi qadar itu adalah terjadinya sesuatu atau berjalannya sesuatu tibqan li ilmillahil azali biha. Sesuai dengan pengetahuan Allah yang dari zaman azali tadi itu. Oke. Kalau agak bingung saya bikin guideline-nya gini. Qadha itu adalah ilmunya Allah atau pengetahuan Allah terhadap sesuatu ya, terhadap segala sesuatu ya, sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang sampai akhirnya bumi ini musnah gitu ya, sampai hari kiamat. Itu Allah sudah tahu berapa kali turunnya hujan di Jakarta, berapa tetes air itu turun. Itu Allah tahu sampai ke hal-hal yang sangat detail. Bahkan berapa liter air laut gitu ya, seluruh dunia itu Allah tahu. Nah, qadar ya, kalau di sini bahasa Arabnya seperti ini, qadha, di sini qadar. Itu adalah berjalannya sesuatu atau terjadinya sesuatu, segala sesuatu ya. Segala sesuatu yang sesuai dengan qadha-nya Allah. Ya. Yang sesuai dengan qadha-nya Allah. Dengan qadha-nya Allah, dengan pengetahuannya Allah. Jadi antara qadha dan qadar itu berkesinambung berkaitan gitu ya. Artinya sesuatu yang terjadi itu tidak mungkin tidak diketahui Allah. Gitulah gampangannya ya. Sesuatu yang terjadi di alam semesta apapun itu, sekecil apapun kejadiannya, bahkan ulama-ulama tauhid itu mencontohkan gini Bapak Ibu. Ada semut di atas batu hitam di dalam pekatnya malam yang gelap. Ya. Tanpa sinar rembulan, mungkin ditutup awan karena mendung gitu ya. Terus semut itu jalan terpleset. Itu pun atas pengetahuan Allah gitu ya. Dan terjadinya keplesetnya semut itu yaitu terjadi sesuai dengan ilmunya Allah, pengetahuannya Allah yang dinamakan qadha tadi. Nah, kejadiannya itu namanya qadar. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu, kemudian sekarang mengaji dengan saya kitab Al-Hikam ini sudah sesuai dengan qadha-nya Allah di zaman azali. Nah, saat ini kita belajar ini qadarnya Allah gitu. Ya. Ini takdirnya Allah, nih qadarnya Allah nih saat ini. Kalau tanpa qadarnya Allah kita tidak akan bisa melaksanakan dan melangsungkan kajian ini gitu kan. Baik, itu Qadar itu sama dengan takdir ya Ustaz. ya, qadar itu kalau bahasa kitanya takdir, qadha itu Takdir. ketentuan. Ya, betul. Baik. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan gini dulu. Nanti Imam Syekh Buti itu membagi kan gini ya, berarti kan qadha itu akan berubah menjadi qadar ya. Nah, pengetahuan Allah ini akan berubah menjadi qadar. Nah, kalau kita kaitkan dengan tadi sebab dan akibat ya. Manusia kan berikhtiar ya, misalkan bekerja. Kalau tadi kan contoh saya sakit bekerja. Ya, ini kemudian
dia ingin sukses. Nah, ini kan sebab, ini akibat. Ya, ini sebab, ini akibat. Nah, baik. Nah, tapi qada dan qadarnya Allah itu ada dua macam, Bapak Ibu. Ya, jadi qada yang berubah menjadi qadar atau sesuatu yang sudah terjadi di alam semesta itu ada dua jenis. Ya, dua jenis takdir. Gitu ya. Apa pertama? Jenis takdir yang tidak ada campur tangan manusia sama sekali. Tidak ada campur tangan manusia. Sama sekali at all. Tidak ada satupun manusia yang ikut campur di situ. Contoh apa? Bencana alam. Dalam arti bukan sebabnya ya, dalam arti kejadiannya itu. Gempa buminya, kemudian gunung meletus, kemudian misalnya apalagi ya, tsunami. Nah itu yang seperti itu. Kalau banjir yang karena ulah manusia buang sampah sembarangan, itu andil manusia. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Setelah nampak kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia. Enggak, yang dimaksud yang tidak ada campur tangan manusia itu benar-benar di sini Syekh Buti mencontohkan masaib. Bahkan kematian, sakit, ahad. Ya, itu hal-hal yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Tidak ada campur tangan manusia. Kematian itu ya kalau mau sehat pun orang bisa mati. Ya. Yang kedua, segala takdir yang ada campur tangan manusia di sana. Ada campur tangan manusia di dalamnya. Nah, seperti tadi tuh, misalnya dia sakitnya itu sudah takdir dari Allah, tapi sembuhnya itu bisa diikhtiarkan. Bisa ada sebab di situ. Kita minum obat, di dalam obat itu ada kandungan zat-zat tertentu yang bisa membantu pemulihan sakitnya dan seterusnya. Nah, yang ditekankan oleh Ibnu Athaillah di jenis takdir yang nomor 2 ini, Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu membuat porsi dari campur tangan manusia terhadap takdir yang terjadi itu menjadi 100%. Bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah 100% ya usaha kita. Seperti misalnya saya sembuh dari penyakit, ya sudah. Sakitnya saya itu sembuhnya saya dari suatu sakit itu karena 100% saya berobat dan saya minum obat. Saya pergi ke dokter dan saya minum obat. Nah, enggak. Sekarang kenyataan faktanya berapa banyak orang ya sakit atau bukan sakit ya, misalnya ingin punya anak, melakukan promil misalnya. Sampai ke Singapura, ke Eropa, ke Amerika, ke rumah sakit yang terkenal yang khusus melayani program-program hamil. Tapi ketika Allah belum mentakdirkan dan tidak mentakdirkan dia punya anak, seberapapun sering dia melakukan promil tidak akan terjadi itu. Gitu ya, tidak akan terjadi itu karena memang ada orang-orang yang Allah takdirkan akan, mohon maaf ya bahasanya, tidak punya anak atau mandul gitu ya. Itu sudah Allah takdirkan ada orang yang seperti itu. Dalilnya misalnya di dalam surat Asy-Syura surat 42 ya ayat 50. Ya, di ayat 50. Nah, di sini Allah bilang 49 dan 50 tepatnya surat Asy-Syura surat 42, 49 dan 50. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Tidak ada yang memaksa dia, tidak ada yang menuntut dia. Yahabu liman yasha'u inatha. Dia memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan juga memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki. Artinya ada orang tua yang hanya punya anak perempuan saja. Mungkin di antara Bapak Ibu ada. Ada orang tua yang hanya punya anak laki-laki saja. Gitu ya. Au yuzawijuhum dzukrana wa inatha ayat 50-nya. Atau dia juga bisa menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan. Ya, ada yang punya anak sepasang gitu ya. Jenis kelaminnya ada yang punya laki, ada yang punya perempuan. Nah, ini juga sebagai dalil perdebatan orang-orang Amerika dan Eropa saat ini ya. Yang mengusung feminisme, kemudian
mengusung apa namanya LGBTQ, yang mengatakan there is a three genders gitu ya. Katanya ada 3 gender di dunia ini. Itu sangat naif dan sangat bodoh ya. Kromosom itu kan X dan X dan X dengan X dengan XY gitu kan. Jadi laki-laki dan perempuan, nggak ada gender ketiga tuh nggak ada. Gitu ya. Wa yaj'alu may yasha'u aqimah. Dan Allah juga akan bisa menjadikan mandul siapapun yang dia kehendaki. Nah, jadi kalau dalam konteks hikmah yang ketiga itu, seberapapun dia berusaha untuk memiliki anak, ya, kalau dia termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi mandul, dia nggak akan pernah punya anak sampai dia meninggal dunia. Seberapapun hebat dokternya, seberapapun mahal obat dan asupan yang dia makan. Gitu ya. Kalau memang dia bagian dari Allah, ya bagian dari ketentuan Allah yang ditakdirkan untuk menjadi mandul, dia nggak akan punya anak. Itulah yang kemudian hikmah yang ketiga ini berbicara ya sawabiqul himam la tukhrik atau la takhruk aswaral aqdar, bahwa semangat yang tinggi tidak akan mampu menembus dinding-dinding takdirnya Allah. Ya, baik. Nah, sekarang pembahasan selanjutnya, kemudian apa Ustadz? Apa namanya hikmah atau fadilah atau manfaat daripada ikhtiar yang saya lakukan, gitu ya. Pertama begini. Enggak ke situ dulu deh. Itu nanti ada kaitannya ke hikmah keempat ya. Sekarang gini dulu. Masalah ini Bapak Ibu, masalah sebab akibat bahwa takdir itu tidak mampu untuk ditembus oleh semangat kita sehebat apapun, itu nanti ada kaitannya dengan masalah sifat Allah di dalam ilmu tauhid yang bernama wahdaniyah. Saya mau jelasin ini dulu ya. Wahdaniyah itu sifat esanya Allah. Ya. Sifat esa atau tunggalnya Allah. Baik. Setelah ini penjelasan saya akan sedikit lebih dalam. Jadi mohon Bapak Ibu lebih fokus lagi dan serius lagi di dalam memperhatikan apa yang saya jelaskan. Saya akan coba perlahan-lahan dalam penjelasannya. Wahdaniyah Allah itu, ulama akidah sudah merumuskan ada 3 hal. Allah itu esa kan, tunggal. Dalam apanya? Pertama dalam zatnya. Yang kedua dalam sifatnya. Yang ketiga dalam perbuatannya. Oke. Ini nanti masing-masing ada 2 cabang Bapak Ibu. Oke. Allah itu zatnya esa, maksudnya apa? Ada 2 maksud. Ada 2 definisi. Satu maksudnya zat Allah itu tidak tersusun ya dari banyak bagian. Dari banyak bagian. Gini Bapak Ibu, nanti sebenarnya yang ada konteks temanya dengan kaitannya dengan tema kita tuh yang ini, yang wahdaniyah di dalam perbuatan. Tapi ini ya, untuk wawasan saya perlu sampaikan juga gitu ya. Baik. Allah itu satu Bapak Ibu. Satunya Allah itu tidak tersusun dari banyak bagian gitu ya. Kita gini, contohnya gini. Seorang manusia, kita nih masing-masing seorang manusia. Tapi kan kita dikatakan satu orang manusia itu tersusun dari banyak part of body. Gitu. Satu orang manusia itu tersusun dari apa? Kepala, kaki, 2 tangan, badan, gitu ya. Nah, itu baru bisa dinamakan satu orang manusia. Satu unit mobil itu tersusun dari apa? Dari ban, dari bodi, dari setir, dari mesin gitu. Ketika part-part ini dipisahkan, itu kan nggak bisa disebutkan seorang manusia atau satu unit mobil. Misalnya di jalanan kita menemukan habis kecelakaan, kita menemukan satu buah kuping manusia tercecer misalnya. Apakah kita bisa mengatakan bahwa telinga ini adalah manusia? Kan tidak. Ya, kita hanya bisa mengatakan ini telinga manusia. Sama, mobil pun begitu.
Ketika misalnya part-partnya dipisahkan, mesinnya dipisahkan, bannya dipisahkan. Apakah kita bisa mengatakan mesin itu adalah sebuah mobil? Kan tidak. Ini adalah mesin mobil. Gitu ya. Maka zat Allah itu tidak tersusun dari banyak bagian, Bapak Ibu. Seperti apa? Wallahu a'lam. Ya, tidak perlu dibayangkan. Nanti kita lihat saja di akhirat gitu ya. Insya Allah kita bisa melihat zat Allah yang mulia, yang agung itu. Dan maksud kedua, ya zat Allah itu esa. Apa maksudnya? Tidak ada zat lain ya yang berstatus Tuhan. Tidak ada zat lain sebagai as a God, ya. Tidak ada zat lain yang berstatus Tuhan. Artinya Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Itu maksud dari zat Allah itu esa. Ada dua pengertian. Oke. Maksudnya Allah esa di dalam sifatnya apa? Satu. Ya, sifatnya Allah tidak ada dua sifat ya dari sifat yang sama. Dari sifat yang sama. Allah kan Maha Rahman. Maka rahmannya Allah ya satu dengan rahman itu. Rahimnya Allah dengan rahim itu. Allah Maha melihat. Ya Allah Maha melihat dengan Al-Basir. Allah maha mengetahui dengan sifat Al-Alim. Allah Maha apalagi Maha mendengar dengan sifatnya As-Sami'. Jadi As-Sami' ya hanya satu. Al-Basir ya hanya satu. Ya, Al-Khabir ya hanya satu. Tidak ada dua sifat dari satu jenis sifat yang sama. Itu maksud pertama bahwa sifat Allah itu esa. Oke. Yang kedua maksudnya sifat Allah esa itu adalah apa? Tidak ada sifat yang menandingi atau menyerupai sifatnya Allah. Ya, tidak ada sifat yang menandingi sifat Allah. Gini Bapak Ibu, Allah kan Maha melihat ya. Kita melihat nggak sebagai manusia? Melihat juga. Tapi apakah penglihatan kita dengan penglihatan Allah sama? Tentu tidak. Gitu ya, jangankan kita dengan Allah, kita dengan beberapa hewan saja yang memiliki pandangan tajam seperti elang, burung elang misalnya itu kan berbeda. Gitu. Kita punya sifat kasih kok. Allah juga Maha Pengasih. Tapi apakah sifat kasihnya Allah dengan sifat kasihnya manusia itu sama? Kan tidak gitu ya. Sebentar maaf. Sebentar. Baik Bapak Ibu. Jadi mohon maaf ya. Sifat Allah itu tidak ada yang menandingi gitu. Maka sifat Allah itu satu dalam artinya ya sifat Allah itu berdiri sendiri, tidak ada sifat lain yang menandingi sifatnya Allah. Gitu ya. Nah, itu Allah punya sifat wahdaniyah. Dalilnya mana? Qul huwallahu ahad ya surat Al-Ikhlas ya surat ke-112 ya, berarti ayat 1. Gitu kan? Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Nah, konteks tema kita ada yang di terakhir ini Bapak Ibu. Bahwa Allah itu esa dalam hal perbuatannya. Ini hanya satu definisi. Apa? Bahwa tidak ada perbuatan atau tidak ada kejadian lah. Kita bahasakan saja. Tidak ada kejadian di alam semesta. Ya, di alam semesta. Tidak ada kejadian di alam semesta. Kecuali itu perbuatannya Allah. Ya, selain perbuatannya Allah. Ya. Ini. Artinya gini Bapak Ibu. Semua yang terjadi di alam semesta ini itu semua tadi qadanya Allah dan takdirnya Allah. Kehendaknya Allah dan ketentuannya Allah. Ya, tidak ada zat lain yang memiliki power ya, kecil apalagi besar yang bisa memberikan impact di alam semesta ini. Semuanya itu punya Allah, semuanya itu kehendaknya Allah, semuanya itu powernya Allah. Karena kalau kita nanti mengatakan ada zat lain yang bisa memberikan impact, ya bahayanya cukup besar di dalam masalah tauhid. Itu kita bisa pada level kemusyrikan nanti Bapak Ibu.
Ya. Sebagai dalil misalnya begini. Dalam surat Al-An'am surat 6 ya di ayat 59 ya, perhatikan ayatnya. Allah berfirman wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Surat 6 surat Al-An'am ayat 59. Ya wa ya'lamu ma fil barri wal bahar. Dia mengetahui, Allah itu mengetahui yang ada di darat dan yang ada di laut. Oke. Nah, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Bahkan tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui Allah. Oke. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Bahkan tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Oke. Nah, ini nanti di dalam diskursus ilmu filsafat Bapak Ibu, dia di dalam ilmu teologi ada 3 mazhab teologi dalam khazanah keislaman. Yang pertama ada mazhab yang namanya Jabariyah. Nah, ada yang namanya Qadariyah. Yang di tengah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini di dalam masalah tadi antara hubungan sebab dan akibat atau hubungan perbuatan manusia apakah bisa berdampak terhadap hasil yang akan diraih gitu ya. Maka pertama Jabariyah, ya kalau Jabariyah mungkin fatalism ya kalau di dalam bahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi dia meyakini manusia itu seperti layaknya wayang Bapak Ibu. Jadi kita ini itu seperti wayang yang hanya memainkan peran sesuai arahan dalang. Dalam hal ini Allah gitu. Jadi kita sakit ya dari Allah, kita sembuh ya dari Allah, kita sehat dari Allah, kita sakit dari Allah, kita berhasil dari Allah, tidak berhasil dari, ya pokoknya kita nggak punya inilah, nggak punya peran sama sekali manusia. Bahkan bahayanya pendapat ini, ketika orang berbuat dosa, misalnya kenapa kamu zina, yang sudah takdir dari Allah. Nah, ini bahaya ini. Nanti semua orang, kenapa kamu korupsi? Oh, udah takdir dari Allah. Saya kan hanya memainkan peran gitu ya. Dalangnya Allah. Nah, ini bahaya ini. Semua koruptor akan menggunakan alibi yang sama seperti itu ya. Nah, ini kan sangat-sangat bertolak belakang dengan akal. Ya dengan rasio manusia itu sangat bertolak. Bahwa kita menyadari kok kita bisa memilih gitu ya. Kita bisa memilih, kita bisa melakukan hal yang kita inginkan gitu. Kita tidak seperti wayang yang 100% dimainkan oleh dalang, tidak. Nah bahayanya di situ nih, Jabariyah ini nanti takutnya orang-orang yang berbuat dosa itu meyakini bahwa dia berbuat dosa ya sudah takdir dari Allah, akhirnya dia tidak mau berusaha. Gitu ya. Baik, kalau Qadariyah sebaliknya, dia ini free will. Dia menyatakan bahwa manusia itu kehendak 100%, Allah tidak punya andil. Allah tak punya andil. Nah, ini lebih bahaya lagi, Pak. Ya, lebih bahaya lagi dari Jabariyah. Kalau Jabariyah masih menyerahkan semuanya ke Allah kan, tapi memang ada beberapa bagian yang bahaya nanti Jabariyah. Tetapi Qadariyah lebih sesat lagi, lebih bahaya lagi. Bahwa dia menyatakan Allah nggak punya andil. Kalau kita sembuh dari sakit ya atas usaha kita. Kita sukses menjadi kaya ya atas kerja keringat kita, banting tulangnya kita. Allah nggak punya andil sama sekali. Wah ini bahaya sekali ini. Ya akidah ini menafikan dan menegasikan peran Allah 100%. Nah kita berada di tengah Bapak Ibu. Memang kan kata Nabi apa dalam hadis. Khairul umuri awsatuha. Ini hadis sahih. Sebaik-baik segala urusan itu yang tengah. Yang middle ya. Yang wasatiyah, makanya kan wasatiyah moderat itu ya kalau kita dalam wacana dan diskusi kemoderatan beragama
Ya, wasatiyah kalau dalam bahasa Arabnya, wasat itu kan berada di tengah. Makanya bahasa kita yang mengadili pertandingan itu kan wasit ya. Wasit itu kan, wasit itu bahasa Arab Pak, pakai to. Wasit artinya orang yang berada di tengah gitu. Dari kata-kata wasat, wasat itu yang di tengah. Nah, maka pemahaman yang di tengah itu wasatiyah gitu. Moderat gitu ya. Nah, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Gimana Ahlussunnah wal Jamaah memandang masalah ini? Begini, Pak. Tadi yang hikmah ketiga, bahwa semua takdir itu, semua akibat dari Allah. Tetapi manusia punya tanggung jawab di dalam pilihannya. Oke? Pilihan. Jadi manusia itu punya ikhtiar. Jadi gini, ini part pentingnya Bapak Ibu. Mohon disimak. Ada orang melakukan pengobatan atas penyakitnya. Oke? Maka kemudian dia sembuh. Nah, yang perlu diperhatikan adalah dia harus tetap meyakini yang menyembuhkan adalah Allah. Agar akidahnya selamat. Bukan obat, bukan dokter. Nah, terus kenapa kita kalau begitu memang takdir tidak bisa berubah, kenapa kita mesti ikhtiar? Itu kewajiban. Ya, kewajiban yang harus kita laksanakan. Bekerja kayak misalnya tadi seorang ayah, seorang suami. Kenapa harus bekerja kalau memang takdirnya nggak akan kaya? Ya kerjaanmu itu ibadahmu karena itu tanggung jawabmu karena kamu punya anak dan istri. Layaknya ibadah ya kemarin kita bahas di hikmah pertama. Bapak Ibu ingat? Bahwa surga kita sudah ditakdirkan oleh Allah. Bahkan neraka kita pun juga mungkin sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita nggak akan ada yang tahu siapa yang ditakdirkan ke surga, siapa yang ditakdirkan ke neraka. Terus buat apa kita sholat? Lantas untuk apa kita ibadah, puasa dan lain sebagainya? Nah, itu kewajiban yang sudah Allah bebani untuk kita. Nah, maka kemudian nggak bisa kita kemudian melepaskan tanggung jawab ibadah kita dengan alasan oh sudah ditentukan kok Ustadz surga nerakanya gitu. Nggak bisa. Nah, termasuk nanti orang yang berbuat dosa Bapak Ibu. Misalnya ada orang zina. Ini perhatikan ya, ini bagian penting. Orang zina itu ketika sudah terjadi kan berarti qadar ya. Tadi yang saya katakan, takdir ya. Nah, apakah itu merupakan takdir? Iya. Kalau sudah terjadi itu takdir Bapak Ibu. Loh, terus berarti kita sama dengan Jabariyah dong Ustadz? Oh tidak. Nanti manusia yang melakukan zina itu akan dimintai pertanggungjawaban atas pilihannya. Kita merasakan Bapak Ibu tidak ada paksaan dalam melakukan hal apapun. Bapak Ibu nih hadir mendengarkan kajian HKI ini pagi ini. Ada paksaankah dari Pak Mazwar? Misalnya Pak Mazwar maksa. Kalau ada yang tidak ikut dan tidak hadir, maka rumahnya akan saya teror gitu. Misalnya begitu ya. Kan gak ada, Pak Mazwar gak memaksa. Ini pilihan Bapak Ibu. Nah ketika Bapak Ibu sudah memilih ini, kemudian kajian ini berjalan dengan lancar, ya koneksi kita tidak terputus, ya kemudian aplikasinya tidak error. Nah ini takdir dari Allah. Gitu ya. Termasuk zina Bapak Ibu. Ketika orang itu melakukan zina dan sudah kejadian zinanya, itu sudah takdir dari Allah. Karena tadi, kalau Bapak Ibu meyakini itu dari setan, misalkan gitu ya. Ustaz, bukannya itu dari setan? Tidak. Setan kan makhluknya Allah. Setan ciptaannya Allah. Setan gak punya power apa-apa. Kan tadi sudah saya bilang. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, tidak ada yang keluar dari qada dan qadarnya Allah. Nah terus di mana letak ranah kita Ustadz manusia? Di pilihan itu, di ikhtiar, al-kasbunya itu. Nanti Allah tanya, kenapa kamu pilih zina? Padahal bisa nikah. Kan gitu. Kenapa kamu memilih mencuri? Padahal bisa menjadi tukang ojek yang halal misalnya. Jadi yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kepada kita nanti di akhirat itu pilihan kita Pak. Tapi adapun kejadiannya itu takdir dari Allah. Itu satu. Dan yang kedua, kejadian-kejadian itu kan tercatat ya. Ada raqib, ada atid. Iya kan? Itu untuk bukti dan hujah Allah kepada manusia yang nanti mungkin di akhirat akan protes. Misalnya, ada orang masuk neraka. Ya Allah, kok saya masuk neraka begini, begini, begini. Allah tinggal bilang aja, nih catatan kamu nih.
kamu zina, kamu mencuri, kamu korupsi. Itu bukannya Allah nggak tahu, Allah tahu semua kan. Terus buat apa dicatat? Ya buat kita, Pak. Buat bukti kita nanti gitu loh. Padahal mau Allah tahu semua, oh, Allah yang mentakdirkan itu kok. Gitu. Allah mentakdirkan itu, tetapi bukti yang ada di catatan amal kita nanti yang dicatat oleh Raqib dan Atid itu sebagai bukti atau hujah atau bahasanya argumentasi untuk kita yang mungkin nanti ada manusia yang protes kenapa dia masuk neraka. Ya tinggal disodorkan buktinya nih, track recordnya jelas begini 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 begini. Gitu. Tapi ketika sudah terjadi semuanya itu dari Allah, Bapak Ibu. Nah, ini nanti kaitannya kenapa saya bilang penting karena bisa sampai level kemusyrikan. Misalnya gini Bapak Ibu. Obat ya, kemudian sembuh. Nah, tadi yang menyembuhkan siapa? Allah apa obat? Allah ya. Ini tegas nih kita di sini. Sekarang gini. Api punya efek panas atau membakar. Ya. Yang membuat sesuatu terbakar ya setelah tersentuh oleh api, itu apinya apa Allah? Ya, Allah, Pak. Kalau Bapak bilang api yang membakar, berarti ada zat lain di luar Allah yang memiliki power. Nah, ada juga pendapat yang bilang begini. Enggak Ustadz, gini, Allah menciptakan api, ya Allah diciptakan oleh Allah. Api itu diciptakan oleh Allah, ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah menciptakan api, Allah sudah menitipkan kekuatan bahasanya. Menitipkan kekuatan panas. Ya, kekuatan panas ke dalam api tersebut. Jadi setelah itu ya sudah, api ketika tersentuh oleh apapun otomatis akan menimbulkan sifat panas dan terbakar. Nah, ini juga riskan, Pak. Akidah seperti ini, keyakinan seperti ini riskan. Kalau misalkan Allah menciptakan api terus langsung Allah titipkan kekuatan membakar dan kekuatan panas itu, berarti setelah itu api berjalan sendiri. Ya, berjalan sendiri dengan kekuatan yang sudah Allah titipkan tadi. Berarti Allah kemudian nggak melakukan apa-apa lagi. Nah, ini bahaya juga, Pak. Maka akidah yang paling aman, ya saya pelan-pelan nih, saya garis bawahi. Akidah yang paling safety, yang paling aman, yang paling selamat, aslam, yang paling selamat itu adalah kita meyakini bahwa detik per detik, bahkan per milisecond, semua yang terjadi di alam semesta ini semuanya adalah perbuatannya Allah. Itulah tadi yang dimaksud bahwa Allah itu esa dalam perbuatannya. Misalnya ada orang meyakini, Ustadz, saya kalau jualan nasi uduk pakai centong warna merah ini selalu habis, Ustadz. Sedangkan kalau centongnya saya ganti pakai yang warna lain nggak pernah habis. Gitu ya. Ditanya, emang ibu centongnya dari mana? Dari Gunung Kidul. Gitu ya. Nah kan berarti dia meyakini bahwa centong ini membawa manfaat. Centong ini punya power. Nah disitulah letak titik kebahayaannya, kemusyrikannya di situ. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah itulah yang kemudian Imam Ibnu Athaillah tekankan, sehebat apapun kekuatan semangat kita, usaha kita, ikhtiar kita, kalau memang takdirnya itu berbeda dengan ikhtiar kita, tidak akan terjadi. Itu juga kemudian yang disampaikan dalam surat Yasin ayat sebelum terakhir ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah bilang jadi, maka pemahaman tersiratnya ya kalau Allah bilang tidak jadi, tidak akan jadi. Kalau Allah bilang terjadi ya akan terjadi bagaimanapun dan apapun kondisinya. Nah, itu harus kita yakini dan harus kita imani Bapak Ibu. Ya. Karena nanti kalau kita berkeyakinan seperti ini akan bahaya ya. Membuat iman kita bisa cacat gitu ya. Pokoknya yakini saja semua yang terjadi, termasuk orang melakukan dosa, termasuk orang melakukan kesalahan, ketika sudah terjadi. Garis bawahi Bapak Ibu. Ketika sudah terjadi, itu takdir dari Allah. Karena tidak ada kejadian di muka bumi itu selain dari perbuatannya Allah.
Ustaz, kalau begitu zina bukan dari setan. Ya bukan. Setan hanya mengompor-ngompori untuk menentukan pilihan manusianya itu. Jadi sebelum terjadi itulah kita dituntut. Ya gitu ya. Kita terjadi, ketika kita belum terjadi kita dituntut untuk memilih, untuk menentukan pilihan. Nah ketika kita sudah menentukan pilihan, yang terjadi itu dari dari Allah, tetapi atas pilihan kita. Nah adabnya nggak boleh kita bilang ketika melakukan dosa, ini dari Allah nih, ini takdir dari Allah. Nggak boleh, adabnya nggak boleh begitu. Kalau misalkan kita melakukan dosa kesalahan, ya salahkan diri sendiri karena kita memilih hal yang salah. Contohnya misalnya dalilnya di surat An-Nisa, surat 4 ya, di ayat 79. Oke, di ayat 79. Ya. Nih perhatikan, ma asabaka min hasanatin faminallah. Ini kita bicara adab. Kalau kita memperoleh kebaikan dari sisi Allah, kita mendapat nikmat, naik jabatan, ya rumah baru, mobil baru, sakit dari sembuh dari sakit, gitu ya. Anak kita berhasil masuk PTN negeri atau bahkan dapat beasiswa keluar dan seterusnya. Itu kita serahkan ke Allah, hadza fadlun, ya hadza min fadli rabbi, gitu ya. Ini dari anugerahnya Allah Tuhanku. Ini adalah kenikmatan dari Allah. Tapi wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ketika ada keburukan yang menimpamu itu kesalahan dirimu sendiri. Kenapa kamu memilih itu gitu loh. Ini adab, kita bicara adab. Ini adabnya seperti ini. Ya kita diajarkan dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 79 ini seperti itu. Tapi dalam akidah ranah keyakinan kita harus meyakini semua yang terjadi itu dari Allah. Bahkan begini. Saat ini kita melakukan kajian ini dari Allah ini. Takdirnya Allah gitu ya. Cuman kita mendapatkan reward dari Allah berupa pahala kajian karena pilihan kita gitu Pak. Karena pilihan. Saya bisa ngomong begini kan. Ini kan kekuatannya dari Allah. Saya bisa menjelaskan dengan baik. Dan itu semua dari Allah. Misalkan surat As-Saffat Pak dalilnya Pak. Surat 37. Surat As-Saffat ayat berapa ya? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun itu. Nah ini Pak ayat 96 Pak. Bu. Surat As-Saffat surat 37 ayat 96. Ini ayat pamungkas dari semua yang tadi saya jelaskan. Ya, ini ayat pamungkasnya ini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan yang menciptakan apa yang kamu perbuat. Jadi dari menit ke menit, dari gerakan ke gerakan, dari motion ke motion. Ya, ini semua nih Allah nih yang berbuat gitu ya, yang punya andil di situ. Jadi kita melakukan kajian, kita sholat itu dari Allah. Makanya bayangkan, kita untuk beribadah kepadanya, ya, untuk melakukan kewajiban kita, itu saja masih atas kehendak dan bantuan dari Allah. Terus kita punya apa? Terus kita mau membanggakan apa? Oh ini juga taufik dari Allah, hidayah dari Allah. Power kekuatannya dari Allah. Kita cuma punya satu poin. Kita bisa memilih kebaikan daripada keburukan. Itu saja. Oke, nah, di situ titik temunya gitu ya. Baik. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya tekankan bahwa tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali semuanya dari Allah. Nah, ini ada beberapa contoh ayat ya. Misalnya di surat Yasin ayat 41 Bapak Ibu. Surat Yasin surat 36 ayat 41. Ya. Baik. Ini dalil jelas sekali. Perhatikan. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan satu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal. Penjelasannya begini. Di dalam laut, di atas lautan, ketika kapal melakukan pelayaran gitu ya. Ya, ketika kapal melakukan pelayaran gitu misalnya. Nah,
Kan kapal itu sebab. Sebab kita bisa berpindah dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang satunya. Sebab kita bisa mengarungi lautan tanpa tenggelam, selamat. Nah, apakah kemudian dari pelabuhan A ke pelabuhan B, gitu ya, misalkan dari A ke B sini, bahwa pasti kalau kita naik kapal ini pasti selamat? Kan tidak. Yang menyelamatkan kita siapa? Yang mengangkut kita, yang menggerakkan kapal kita itu siapa? Ya Allah. Kapal ini hanya sebab. Buktinya Titanic, kapal yang begitu canggih di eranya dan di masanya, sangat dibanggakan. Ya Allah bisa hancurkan dalam sekejap gitu ya, tenggelam. Jadi itu tadi, sehebat apapun usaha kita, setinggi apapun semangat kita, tidak akan mampu menembus dinding-dinding takdirnya Allah Subhanahu wa taala kalau memang itu sudah ditentukan. Oke, baik. Saya kira itu untuk di hikmah yang ketiga. Ya, masih ada waktu Pak Mazwar mungkin untuk hikmah keempat? Bisa, Ustaz. Masih Oke, 30 baik menit ya. lagi. Oke. Nah, hikmah keempat ini agak cukup ringan bahasannya, tetapi sangat berkaitan dengan hikmah ketiga. Ya, ini saya singkat dan padat-padatkan, mudah-mudahan tidak mengurangi, tapi ya tidak mengurangi esensi dari penjelasan, karena saya harus putar otak juga gini untuk menjelaskan, karena ekspektasi Bapak Ibu kan inginnya satu pertemuan itu dua hikmah ya, supaya kita khatam insya Allah sebelum kita semua meninggalkan dunia yang fana ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa kita khatamkan pada akhirnya nanti. Baik. Nah, di apa namanya di eh, hikmah ketiga ini, hikmah keempat adalah bunyinya begini. Arih nafsaka minat tadbir famaqama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Oke. Hikmah keempat itu begini. Istirahatkan dirimu dari pikiran-pikiran, ya. Ya, dari pikiran yang mengganggu lah. Kenapa? Karena sesuatu yang dilakukan oleh selain kamu, maka jangan kamu lakukan sendiri. Kaitannya dengan hikmah ketiga ini Pak, sangat erat. Misalkan ini, Bapak sudah berobat, Bapak Ibu sudah berobat. Ini kan kewajiban tadi kan, kewajiban ikhtiar yang diwajibkan oleh Allah. Bapak sudah bekerja. Ya, ini ikhtiar kita. Apakah sembuh? Apakah sukses dan kaya? Itu harapan setiap orang yang berobat. Itu harapan setiap orang yang bekerja pasti. Tapi tadi hikmah ketiga, ini adalah ranahnya Allah. Takdirnya Allah. Maka yang akan bekerja di sini kan sistem, Pak. Sistemnya Allah gitu. Maka kata Imam Ibnu Athaillah di hikmah keempat ini, nah sistem ini nggak usah kau risaukan, nggak usah kau pikirkan, gitu, nggak usah kau terlalu bawa pikiran gitu. Kayak misalkan gampangnya gini deh Bapak Ibu, Bapak minum obat di malam hari. Pokoknya Ibu minum kan, perintah dokter Ibu disuruh minum sebelum tidur. Nah, kemudian cara kerja obat itu nanti diserap oleh tubuh, kemudian masuk kemana, ingredients-nya, komposisinya, zat apa saja. Itu kan bukan urusan kita, Pak. Itu urusan itu yang ngurus obat orang-orang farmasi gitu ya. Farmasi. Ya, farmasi, orang-orang farmasi gitu. Mereka yang tahu takarannya berapa mili, kadarnya ini. Itu mereka yang ngurus. Jadi kalau sudah ada yang ngurus, nggak usah kita yang mikirkan gitu loh. Yang penting kita sudah berikhtiar di sini. Nah, jadi yang dimaksud oleh Imam Ibnu Athaillah ini pikiran, Pak. Jadi di sini ta'amul itu, bekerja itu kan urusan fisik. Kalau itu harus, Pak, kita berobat, kita bekerja, itu harus fisik karena kewajiban. Tapi yang dimaksud untuk ditinggalkan di dalam hal ini adalah at-tadbir, itu nafsu wal fikru, pikiran. Jadi maksud Imam Ibnu Athaillah, yang penting kita sudah ikhtiar, yang penting kita sudah bekerja, kita sudah berobat, masalah sembuh atau enggak usah dipikirin terlalu dalam. Berharap iya manusiawi. Kita berobat berharap sembuh ya manusiawi. Kita berobat melakukan promil berharap punya anak manusiawi. Tapi apakah hasilnya sesuai ekspektasi atau tidak? Nggak usah dipikirkan. Itu sistemnya Allah yang bekerja, Pak. Itu ya, itu maksudnya Imam Ibnu Athaillah itu ke sana. Nah, kenapa kemudian Ibnu Athaillah menyampaikan hikmah yang keempat ini?
supaya Anda tidak ikut campur dalam sistemnya Allah tadi. Berarti Anda punya keyakinan penuh terhadap takdir dan keyakinan kepada Allah. Kalau Anda masih gelisah, aduh nanti saya bisa sembuh apa enggak, nanti saya masuk surga apa enggak. Tapi ya hikmah pertama sudah saya tekankan. Kita harus optimis masuk surga. Tetapi tidak boleh takabur, tidak boleh sombong. Optimis dengan takabur beda. Ya, karena di antara was-wasnya setan itu membisikkan ke dalam hati manusia untuk pesimis masuk surga. Jadi gelisah. Aduh Ustaz, nanti saya masuk surga enggak ya? Dosa saya ini banyak. Gitu. Akhirnya bukannya fokus memperbanyak amal, malah habis energi dan waktunya untuk memikirkan hal yang tidak bisa dia ini juga tidak bisa dia lakukan juga, tidak bisa dia pengaruhi juga gitu. Nah, jadi pikiran, Pak, jangan terlalu dipikirkan. Gitu tadi. Terus kalau misalkan ditanya lagi sama orang, kalau misalkan kita nggak boleh memikirkan sukses dari kerjaan kita, sembuh dari berobat kita, buat apa? Ya tadi itu kewajiban dari Allah. Seperti surat Maryam ya, perintahnya Allah kepada Siti Maryam untuk apa? Untuk menggerakkan batang pohon kurma. Dalam surat Maryam, surat 19 ayat 25. Nah, ini kan. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu. Apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutoban janin. Perintah Allah ke Siti Maryam cuman goyangkanlah pangkal pohon korma itu ke arahmu. Kalau secara hitungan matematis manusia, satu, Siti Maryam seorang wanita yang secara fitrah kekuatannya di bawah lelaki secara fisik umumnya ya, umumnya. Yang kedua, pohon korma itu batangnya kita tahu sendiri, sangat kokoh, sangat kuat. Dengan lemahnya tenaga Siti Maryam kemudian menggoyangkan pohon yang kokoh, secara hitungan matematis akan berpengaruh nggak ke ujung pohon tersebut, ke buah-buah kurma itu? Jangankan jatuh, mungkin bergoyang saja sampai atas tuh tidak, kan begitu. Tetapi ini perintah, Pak. Sebagai hamba sudah selayaknya mematuhi perintah Allah. Masalah nanti kurmanya jatuh atau tidak, kurmanya sudah matang atau tidak, itu Siti Maryam tidak memikirkan itu. Karena itu bagian dari sistem Allah yang bekerja nanti. Nah, akhirnya karena dia menuruti perintah Allah, pohon itu menggugurkan buah kurma yang bahkan kurmanya sudah matang gitu loh. Sudah masak. Dalam kondisi sudah matang gitu. Ya. Nah, ini tergambarkan penuh di dalam kisah hijrahnya Nabi, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin sebagai penutup ya. Proses hijrahnya Nabi itu sekarang gini. Kalau Nabi ingin melompati takdir gitu ya, melompati ikhtiar, tidak mau bergelut dengan dunia asbab, ya dunia sebab, dunia ikhtiar itu, tinggal bilang sama Allah, ya Allah, tolong saya selamatin. Tapi enggak, Nabi tahu ini adalah step by step yang harus dilewati seorang manusia. Su'ul adab dia, artinya su'ul adab itu kurang ajar gitu ya kepada Allah kalau dia langsung meminta hasil tanpa dia mau ikhtiar. Nabi saja melakukan hijrah. Nah, Nabi hijrah itu ditemani oleh Abu Bakar. Oke. Dan yang menjadi peran penting juga adalah Ali bin Abi Thalib yang menggantikan posisi Nabi di mana? Di kasurnya Nabi. Di ranjangnya Nabi, ya berpura-pura seakan-akan Nabi masih tidur. Kemudian Abu Bakar dan Nabi pada pagi-pagi buta itu sudah berangkat. Dan Nabi bahkan melakukan penyewaan ijarah ke Abdullah bin Arqad. Abdullah bin Arqad ini adalah seorang non-muslim gitu ya, Yahudi yang menjadi petunjuk jalannya Nabi. Petunjuk jalan apa kalau kita guide tour gitulah ya. Yang menunjukkan Nabi jalan pintas atau jalan belakang yang mengantarkan Nabi dari Makkah ke Yathrib yang saat ini bernama Madinah gitu ya. Nah, ini semua sebab Bapak Ibu. Ali disuruh menggantikan Nabi di ranjang. Nabi meminta Abu Bakar menemaninya. Nabi menyewa seorang petunjuk jalan. Kalau Nabi pengen, Pak,
Nggak usah pakai nyawa petunjuk jalan. Malaikat aja suruh nunjukin jalan. Bener nggak? Bilang, ya Allah saya mau hijrah. Tolong dong malaikat Jibril tuntun kami lewat jalan yang tidak dilalui oleh orang-orang kafir Mekah. Bisa nggak? Wong Nabi sudah sangat dekat dengan malaikat Jibril. Ketika ke Taif, malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi untuk supaya malaikat gunung menimpakan gunung ke malaikat Taif. Saking bisanya, tapi Nabi melakukan itu step by stepnya harus dilalui. Nah, poin hikmah keempat bahwa Nabi tidak memikirkan hasil dari sebab yang Nabi lakukan ini adalah ketika beliau istirahat di gua apa namanya? Tur. Nah, di gua Tur ini para kafir Mekah itu kan sudah mendekat ya. Nah, di sini Bapak Ibu terlihat keyakinan penuh yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar saja kan sempat gelisah. Betul nggak? Tapi gelisahnya beliau bukan untuk mengkhawatirkan diri sendiri. Gelisahnya Abu Bakar itu mengkhawatirkan keselamatan Nabi. Gitu ya. Ya kan? Nah, dalam surat apa itu? Surat Taubah ya? Surat 9 ayat 40 ya kalau tidak salah gitu ya. Nah ini ya. Ya, idhuma fil ghar, saat keduanya berada di dalam gua itu ya. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Nabi bilang ke sahabatnya yaitu Abu Bakar ya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih, Allah bersama kita. Nah. Jadi arih nafsaka minat tadbir. Ini sudah bukan urusan kita Abu Bakar. Ikhtiar kita, sebab yang kita ambil adalah kita sudah ikhtiba, kita sudah bersembunyi di dalam gua. Masalah nanti ketahuan atau tidak itu kan urusannya Allah. Takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Arih nafsaka minat tadbir. Fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Ini bukan urusan kita, ini sudah urusan Allah, maka jangan terlalu dibawa pikiran, nanti stres gitu kata Nabi. Santai aja. Kalau kata anak sekarang, woles saja gitu ya. Kenapa? Yang penting ikhtiarnya sudah kita jalankan, usahanya sudah kita lakukan, sebabnya sudah kita ambil. Akibatnya sesuai ekspektasi kita atau tidak, urusan Allah. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan dua nasihat Imam Ibnu Athaillah ini, antara hikmah ketiga dan hikmah keempat ini dengan baik, tidur kita nyenyak, Pak. Insya Allah tidur kita nyenyak. Kita nggak mikirin hal-hal yang, ya kalau bahasa sekarang overthinking ya. Terlalu overthinking, oh besok gimana ini kalau begini. Besok belum terjadi gitu loh. Kewajiban kita hanya melakukan yang hari ini. Makanya sampai ada nasihat kan, sampai ada hadis qudsi itu. Apa kata Allah? La tatlub minni rizqaka ghad kama la atlub minka ibadat ghad atau salat ghad. Apa artinya? Jangan kamu minta kepada saya rizkimu untuk hari esok. Artinya jangan mikirin ya tentang rizkimu untuk hari esok. Sebagaimana saat ini saya tidak meminta kepadamu untuk ibadah hari esok. Paham ya? Gak usah khawatir untuk hari esok. Itu belum terjadi. Kita saat ini Pak, hari ini nih jam 6.38. Sudah wajib sholat zuhur belum? Belum. Allah nggak akan tagih itu ke kita. Nah sebagaimana Allah tidak menagih kita untuk ibadah esok hari, maka jangan khawatirkan rezeki kita untuk esok hari. Akan ada itu jatahnya semua. Gitu ya. Nah, maka istirahatkanlah dirimu dari memikir hal-hal yang bukan menjadi urusanmu. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah diurus oleh pihak lain yang dalam hal ini adalah Allah maksudnya, maka jangan kamu lakukan itu sendiri. Semua sudah dijalankan dengan sistemnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira itu Pak Mazwar Masya ya. Allah. Baik Ustaz, Masya Allah luar biasa. Bapak Ibu sekalian, silakan mau perdalam atau klarifikasi sama Ustadz. Saya baca dulu satu Ustadz ya dari chat ini dari Pak Suparman Yogyakarta. Baik. Khairi wa syarri minallah. MNS apa nih? Boleh berkehendak. Manusia boleh berkehendak namun pilihan tindakannya berada dalam batas ketetapan Allah. Apa begini ya Ustadz? Ya, betul. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa manusia itu hanya punya
pilihan gitu ya, ikhtiar untuk memilih. Tapi ketika sudah ongoing, sudah terjadi, itu tentu akan sesuai dengan ketetapan Allah. Tidak akan ada yang melewati atau membongkar ketetapan Allah. Nah, nanti di sini. Apa hikmah kita mempelajari hikmah ini? Kalau misalnya ternyata takdir Allah sesuai dengan ekspektasi kita, takdir Allah sesuai dengan ikhtiar kita, berarti kita tadi tuh, surat An-Nisa tadi, ma'asabaka min hasanatin faminallah. Maka kita mengucap alhamdulillah, tambah keyakinan kita, tambah keimanan kita, bahwa ini adalah fadlun minallah. Anugerah dari Allah, bahwa apa yang kita upayakan ternyata berbuahkan hasil. Tapi keadaan kedua, kalau ternyata ikhtiar kita hasilnya tidak sesuai ekspektasi, ya berarti kita bisa mengevaluasi diri. Tidak menyalahkan Allah gitu kan. Famin nafsik, maka itu dari dirimu. Mungkin dalam ikhtiar kita ada yang kurang sempurna. Mungkin di dalam hati kita masih ada kesombongan. Mungkin di dalam diri kita masih ada hal-hal yang lain yang bisa kemudian menghambat kejadian itu. Atau pada akhirnya kita belajar ikhlas dan pasrah atas ketentuan yang sudah Allah takdirkan. Itu ilmu yang paling tinggi sudah, Pak. Jadi ketika kita hasil dari ikhtiar kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, berarti kemudian kita bisa pasrah bahwa meyakini ini adalah ketetapan dari Allah, ya sudah. Itu berarti sudah kita berada di puncak rukun iman nomor 6 ya. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Bahwa kamu meyakini takdir baik ataupun buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik, betul Bapak. Siapa tadi yang bertanya? Suparman. Oh, Suparman. Baik. Dari Jogja, Ustaz. Baik, Masya Allah. Baik, berikutnya yang sudah resen adalah Ibu Rita. Silakan Bu Rita, di unmute dulu, dihidupkan mic-nya. Ya, Pak Zen, Pak. Ya, HP-nya Bu Rita, tapi yang tanya Pak Zen, Pak. Pak Zen kok nggak kelihatan wajahnya tuh, udah kangen. Silakan buka dulu Pak wajahnya. Oh. Oh, hilang lagi. Ya. Satu kali aja pejanji, ya udah. Silakan Pak Zen. Terima kasih Pak Masar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini aja bukan tanya tapi usul aja ya Ustaz. Kita kenal kan Al-Hikam ini akan bukunya para sufi ya. Nah kita sendiri itu nggak pernah belajar sufi, jadi pengen tahu apa sih sufi itu yang dipelajari dan apa yang dilakukan. Karena begini Ustaz, beberapa tahun yang lalu kita sudah hampir separuh atau lebih lah belajar Al-Hikam ini dengan seorang ustadz. Bahkan sistemnya itu kita dari rumah ke rumah setiap bulan sekali. Tujuannya apa? Kalau terjadi apa-apa, ya katakanlah adal misalnya, kita nggak usah nyari-nyari rumahnya gitu teman-teman di di Husnul Khotimah gitu. Oh, sebelum online berarti dulu seperti itu sistemnya. Iya betul Ustaz. Dari rumah ke rumah. Jadi ini sebagai informasi aja sehingga katakanlah kalau tadi bicara masalah Asmaul Husna, bicara masalah tauhid, mungkin itu bidang lain ya. Tapi Al-Hikam ini kan diharapkan Ustadz bisa memberikan apa background-nya apa, kalau Quran itu asbabun nuzulnya itu apa gitu, sehingga kita kenal lah yang namanya sufi itu kayak apa sih pelajarannya. Terima kasih Ustadz. Baik Bapak Ibu. Jadi gini, sebenarnya ilmu yang yang dituntut untuk kita pelajari dengan baik itu 3 disiplin. Pertama ilmu tauhid, kemudian ilmu syariah. Ya syariah itu fikih gitu ya, teknis, tauhid kan keyakinan, keimanan, sama ilmu tasawuf. Nah, di sini ada beberapa orang yang alergi dengan istilah tasawuf, maka mereka mengganti misalnya dengan istilah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. Nah, atau dengan istilah banyak lain lah ya. Intinya ini adalah akidah. Ya, akidah ini adalah syariat atau fikih. Nah, di sini adalah akhlak, Pak. Jadi, puncak dari ilmu tasawuf itu nanti kita bisa berakhlak bukan hanya kepada sesama manusia, tapi yang lebih penting berakhlak kepada Allah. Tadi itu, bagaimana kita kemudian meyakini
mengimani dan pasrah 100% atas ketentuan takdir dari Allah, setelah kita sudah berikhtiar semampu kita, sudah berusaha sebisa kita, ternyata nyatanya tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita, bisa nggak kita berakhlak kepada Allah untuk kemudian kita pasrah dan ikhlas? Sebenarnya outputnya nanti ke sana, Pak. Masalah nanti tasawuf itu ilmunya, sufi itu orangnya, Pak. Nah, sufi ini memang asli katanya dari baju berbulu domba, Pak. Jadi dulu orang-orang yang menggeluti ilmu ini itu adalah orang-orang yang sederhana penampilannya. Bahkan mereka hanya punya satu baju, yaitu baju hangat yang terbuat dari bulu domba. Nah, kemudian akhirnya mereka disebut sufi. Tetapi saya tidak menafikan ada memang orang-orang yang terlalu bablas belajar tasawuf. Makanya perlu diimbangi dengan belajar fikih, Pak. Ada orang yang kemudian terlalu bablas belajar tasawuf, fikihnya tidak diimbangi. Akhirnya mereka tadi itu tidak mau melakukan ikhtiar-ikhtiar. Maunya langsung berdekatan dengan Allah saja. Udahlah, saya nggak usah kerja, wong saya deket kok dengan Allah gitu. Jadi dia merasa punya orang dalam gitu mungkin. Jadi dia nggak mau kerja gitu. Sudahlah, saya kalau memang sudah ditakdirkan masuk surga, saya nggak mau sholat. Ini kan akan bahaya juga. Jadi memang tiga ilmu ini harus berkesinambungan dan berdampingan, Bapak. Nggak bisa dipisahkan satu dengan sama yang lainnya. Nah, jadi ilmu tasawuf itu ringkasnya ilmu akhlak, ilmu mensucikan diri, mensucikan hati dari berbagai penyakit, ya, diantaranya kemudian mensinkronkan antara tafakur berpikir dengan kesucian hati dan seterusnya. Ya, di antara kitab tasawuf yang bagus untuk dikaji ya ini kitab Al-Hikam yang saat ini kita kaji begitu, Bapak. Ya, nah, gitu ya, kira-kira. itu maksud saya kita lebih fokus ke arah tasawuf tadi karena apa namanya maaf ini umur ini kan kita tinggal tunggu panggilan aja Ustaz. Iya, Ya kan? Sudah dekat, jadi dilengkapi lah ilmunya dengan tazkiyatun nafs. Betul. Ada sih, ada di. Ya, memang biasanya para ulama-ulama sufi itu kayak gitu, Pak. Tahapannya di awal-awal mereka tauhid dulu dimantapkan, kemudian di usia-usia pertengahan syariat fikihnya dikuatkan, baru nanti di akhir-akhir hayat itu menjelang wafat baru mereka menggeluti ilmu tasawuf. Tadi yang saya bilang, karena kalau ilmu tasawuf terlalu dini dipelajari dalam artian tidak diimbangi dengan fikih dan tauhid segala macam, itu akan bisa berbahaya. Jadi betul, tepat kalau Bapak mengartikan bahwa di akhir-akhir usia senja seperti ini untuk mendalami tasawuf itu ya, untuk supaya melengkapi, betul Pak. Betul, Baik Bapak, sama-sama ya. Ustaz, di chat lagi sebentar Pak, di chat Pak Maswar. Pak Maswar. Sebentar Pak, saya baca yang di chat dulu ya Pak. Ya, baik. Sambungan dengan yang tadi nih Ustaz, apakah pilihan kita itu tidak ditentukan oleh Allah begitu Ustaz? Nah, itu bahasanya dalam lagi Pak Maswar ya. Tetapi kalau yang simpelnya gini, mayoritas ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pilihan kita itu adalah pilihan kita. Tidak ditentukan oleh Allah. Pilihannya selama itu adalah dalam ranah pilihan. Karena disitulah nanti bentuk tanggung jawab kepada Allah dari manusia. Jadi manusia itu dikasih ranah sekecil itu Pak. Cuman celah untuk dia memilih. Tapi ketika pilihannya itu sudah dalam bentuk kejadian, itu sudah ketentuan Allah lagi, sudah takdir Allah lagi gitu ya. Karena nanti kalau kita menyatakan bahwa pilihan kita itu tidak ditentukan oleh Allah, nanti akan ada orang-orang yang berhujah lagi. Ya Allah, saya kan memilih ini juga ditentukan oleh Engkau ya Allah gitu kan. Nanti terus celahnya untuk Allah berhujah ke manusia di mana gitu. Ya walaupun tadi yang saya bilang ada bahasan lebih dalam lagi dan perdebatan yang cukup panjang di dalam masalah itu. Jadi simpelnya yang diambil pendapatnya oleh mayoritas banyak ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah pilihan kita adalah pilihan kita. Bahwa disitulah nanti bentuk tanggung jawab kita di hadapan Allah seperti di mana kita memilih satu perkara. Tetapi ketika sudah terjadi atas pilihan kita itu semua ketentuan dan takdir dari Allah. Itu ya. Baik, silakan Pak Abdul Syukur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maswar dan Pak Ustadz. Saya ingin memperoleh penjelasan ya. Di dalam kita tadi mendengarkan itu Pak Ustadz memperkenalkan 3 madhab dalam ilmu teologi. Ada yang Jabariyah, Ahlussunnah wal Jamaah, dan Qadariyah. Ya. Madhab yang kita kenal itu kan madhab ada Hanafi, Hambali, Syafi'i dan sebagainya itu
itu dilahirkan dari orang-orang para ulama itu. Nah, ini teologi seperti ini tadi yang Jabariyah itu siapa itu yang melahirkan? Apakah ulama juga? Karena ada dua madhab yang Ustadz katakan ini bahaya sekali ini, bisa menyesatkan. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, baik. Kalau mazhab tadi Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Maliki itu mazhab fikih, Pak. Ya. Kalau ini pembagian mazhab dalam ilmu teologi. Nah, mazhab 4 yang tadi, mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki itu semua akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, 2 yang Jabariyah Qadariyah ini memang dilahirkan oleh yang dulu para pengikutnya menganggapnya ulama, makanya ada pengikutnya gitu, Pak. Cuman ulama yang sudah dianggap sesat oleh para ulama yang mayoritas. Kan Ahlussunnah wal Jamaah ini kan ada hadisnya, Pak. Alaikum bisawadil a'zam. Kalian harus berpegang teguh kepada mayoritas. Sawadil a'zam itu titik hitam yang banyak. Artinya apa? Kalau mau selamat, cari pendapat ulama yang paling mayor, yang paling banyak. Nah, itu kemudian disimpulkanlah menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, 4 mazhab fikih tadi, 4 mazhab fikih itu adalah ulama-ulama yang bermadhabkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Jabariyah, Qadariyah ini dari pemikir, Pak. Saya lebih senang menyebutnya pemikir, seperti mungkin Aristoteles kalau dalam ilmu-ilmu filsafat seperti itu. Tetapi para pengikutnya yang menganggap mereka ulama begitu di masanya gitu. Tetapi kalau dalam kacamata Ahlussunnah wal Jamaah mereka ulama yang tersesat gitu ya, yang pemikirannya melampaui daripada dalil-dalil Quran dan As-Sunnah begitu, Pak. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, baik. Baik, berikut dari Bu Ella di chat ya. Ustadz, yang saya tangkap dari penjelasannya adalah kita jangan mikir yang buruk dan overthinking atau galau dan cemas. Tapi kita tetap harus mikir apa ikhtiar atau solusi yang harus kita pilih. Misalnya mikir supaya sehat, mikir bagaimana supaya tidak masuk neraka dan seterusnya. Ya, betul Pak Mazwar, betul Bu Ella. Jadi betul, itu tahapannya seperti itu. Yang kita harus pikirkan itu, kita harus berbuat baik apa buruk, itu satu. Kita harus berikhtiar atau tidak, itu harus kita pikirkan. Ya, harus kita jatuhkan pilihannya. Nah, kita untuk menjatuhkan pilihan kan kita harus berpikir. Ini saya harus berobat kemana, itu kan berpikir. Itunya harus, Bu. Semaksimal mungkin itu berpikirnya. Kerahkan semua daya dan upaya yang kita punya. Tetapi ketika sudah masuk dalam tahapan hasil, itu tadi la haula wala quwata illa billah. Tersimpul dalam satu kalimat agung itu. Jangan kita pikirkan hasilnya gitu ya, tetapi kita pikir ikhtiarnya yang terbaik di mana. Jadi boleh. Saya mau berobat ke Singapura, Ustadz, bukan karena apa-apa, bukan saya meyakini di Singapura pasti sembuh, enggak. Tapi Singapura misalnya alatnya memadai, rumah sakitnya fasilitasnya lengkap. Nah, itu boleh. Itu bagian dari ikhtiar kita, memaksimalkan ikhtiar kita. Betul Bu Ella ya, seperti itu. Baik, Ibu yang belum bicara mungkin barangkali di off-kan mic-nya ya biar nggak masuk. Ustaz, ini berikut dari Pak Khairul ya. Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah pilihan kita yang selalu salah itu juga ketentuan Allah? Padahal Allah menyukai keberhasilan dengan cara menyenangkan hati dalam menghadapi kegagalan. Bagaimana cara menenangkan hati dalam menghadapi kegagalan. Baik. Kalau sudah terjadi kegagalan itu ketentuan Allah, Pak. Kalau sudah terjadi ya, maka tadi saya sering kali berulang-ulang saya garis bawahi. Ketika sudah terjadi qadarullah masya'a yakun wa ma lam yasha' lam yakun. Makanya kan dalam hadis, Pak, kita nggak boleh ngomong seandainya, Pak. Misalkan Bapak gagal nih. Gagal dalam satu bisnis, dalam satu pengobatan. Misalkan terus udah terjadi nih gagal. Coba ya kita nggak berobat di rumah sakit itu. Coba kita sekalian ke Singapura aja. Mungkin akan berhasil. Nah, ketika sudah terjadi nggak boleh ngomong begitu, Pak. Ini kata Nabi apa? Ini ya. In asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Ini hadis Muslim 2664 ya, nomor hadisnya. Jadi kalau sudah terjadi nggak boleh ngomong, aduh coba ya begini pasti nggak begitu. Aduh coba ya kalau seperti ini pasti hasilnya akan berbeda. Nggak boleh. Kalau sudah terjadi, udah jawab qadarullah wa masya'a fa'al. Ini sudah ketentuan Allah.
Ini sudah takdir Allah, wa masya'af fa'al, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Termasuk include di dalamnya kegagalan-kegagalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, gitu ya. Nah, kenapa kita tidak boleh ngomong lau? Lau itu artinya seandainya, gitu ya. Andai kata, kalau bisa, jikalau, itu nggak boleh. Kenapa? Fa'inna lau, karena kalimat seandainya, andai kata, jikalau, itu taftahu amala syaitan, itu bisa membuka celah bagi setan yang masuk ke dalam hati kita dan menggoyangkan iman kita. Kan kalau kita ngomong begini, Pak, aduh, coba ya, si Fulan nggak ikut penerbangan yang jam 7, ternyata penerbangan yang jam 7 kecelakaan misalnya. Coba dia ikut yang jam 8, pasti nggak kecelakaan. Berarti kan dia menentang ketentuan dan takdir Allah kalau begitu, Pak. Atau kalau bahasanya bukan menentang, mungkin lebih terlalu ekstrim ya. Bahasanya mungkin tidak terima atas takdir yang sudah Allah tentukan. Nah, makanya rukun iman tersulit itu ya rukun iman ke-6. Meyakini, mempercayai bahwa takdir yang baik ataupun buruk itu dari Allah. Termasuk kegagalan, Pak. Allah menyukai keberhasilan, iya. Tapi bukan berarti Allah menentukan semua orang berhasil. Sama, Allah menyukai keimanan, Allah menyukai ibadah, Allah menyukai ketaatan. Tapi kan nggak semua hambanya dikasih itu. Nah, itu balik lagi nanti ke ikhtiar atau pilihan manusia itu sendiri. Makanya kita diberi celah sedikit itu untuk memilih, Pak. Karena kita secara sadar, secara logis, akal kita mengamini dan mengiyakan kan bahwa manusia itu bisa memilih, gitu. Tidak ada paksaan dalam segala halnya. Gitu. Jadi nggak boleh kita menyatakan bahwa oh coba kalau begini pasti nggak begitu, enggak. Itu dilarang di dalam agama kita ya. Baik, berikut dari Ibu Hiliana Karawang, tapi agak menyimpang sedikit barangkali dari tema ya. Mana yang diutamakan antara menuntut ilmu di majelis ilmu seperti Zoom ini atau menunggu salat suruh di masjid gitu. Jadi beliau ini bingung kali ya. Saya biasanya nunggu salat suruh di masjid atau seminggu sekali harus ikut Zoom gini ilmu gitu. Baik, gini Bapak Ibu. Kalau masalah di masjid dengan di Zoom tentu ada perbedaan tempat ya. Di dalam hadis sahihnya itu, di dalam saya sampaikan hadisnya. Sebentar. Nah, ini di dalam hadis sahih ini, Ibu, hadisnya tentang keutamaan masjid. Man ghada ilal masjid, siapa yang berangkat ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan, dia tidak ada niat kecuali untuk belajar. Ya, dia belajar. Au yu'allimahu, atau mengajar. Jadi hadis ini untuk muridnya dapat, untuk gurunya dapat. Apa yang dia dapat rewardnya dari Allah, kana lahu ka ajri hajin. Dia akan dapat pahala seperti pahala haji yang taman hajatuhu, yang hajinya sempurna. Nah, jadi tentu ada perbedaan antara di Zoom dengan di masjid. Tetapi ingat, menuntut ilmu itu wajib dimanapun dan kapanpun dengan media apapun. Nah, kalau kita saat ini kumpul semua di satu masjid kan sulit. Ada yang tadi yang di Karawang, ada yang di Bandung, ada yang di Yogyakarta, saya di Jakarta, ada yang mungkin di Medan. Kita untuk mengaji ini satu tempat di masjid itu kan sulit. Bahkan mungkin mustahil untuk terwujud gitu ya. Maka ya Zoom ini sebagai media, insya Allah tetap mendapat pahala menuntut ilmu. Tetapi memang tempat seperti masjid yang ada kemuliaan dari Allah secara sendiri tidak bisa digantikan oleh tempat yang lain. Tapi kan ada kaidah ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak dapat diraih semuanya jangan ditinggalkan semua. Saya ulang kaidahnya, sesuatu yang tidak dapat dikerjakan semuanya jangan ditinggalkan semuanya. Kita nggak bisa melakukan kajian ini di masjid karena terkendala jarak. Maka ya jangan kita tinggalkan kajiannya. Ya dengan Zoom insya Allah tetap mendapat pahala besar gitu ya. Tetapi tetap ada perbedaan dari segi tempat. Nah, masalah sholat syuruk ini memang menjadi perhatian, harus menjadi perhatian Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau menghadiri kajian, baik di Zoom ini ataupun di masjid, ya misalkan ustadznya, kiainya, ustazahnya belum selesai menyampaikan kajian, mana yang lebih didahulukan? Sholat syuruk apa mendengar kajian? Mendengar kajian Bapak Ibu. Satu, dari segi hukum, mendengar kajian atau belajar ini hukumnya wajib. Sedangkan sholat syuruk itu hukumnya sunnah. Nah, kemudian tinjauan kedua, sholat syuruk itu pun ada perbedaan pendapat antar ulama Ibu. Ada orang yang menyatakan sholat syuruk itu tidak ada. Sholat syuruk itu adalah sholat duha. Ya ada memang ulama Imam Ghazali, Imam Suyuti menyatakan
ada sholat syuruk ya, memang juga dipakai oleh banyak ulama. Tetapi kan karena ada perbedaan ini bahwa ada yang menyatakan sholat syuruk itu tidak ada, yang ada hanya sholat duha. Cuman duha awal dengan duha pertengahan dan duha akhir gitu loh. Nah sholat syuruk itu masuk ke dalam duha yang awal. Gitu. Nah maka dengan dua tinjauan ini, tinjauan pertama tadi bahwa hukum sholat sunnah syuruk, sholat adalah sunnah, sedangkan menuntut ilmu wajib, maka selesaikan dulu kajiannya. Itu ya. Toh kita kajian kan nggak setiap hari. Jadi ibu bisa sholat syuruk di hari-hari yang tidak ada kajian di dalamnya. Pahalanya lebih besar mana sholat syuruk dengan mendengar kajian? Yang mendengar kajian. Karena kajian ini hukumnya wajib. Gitu ya. Nah, yang kedua dengan adanya tinjauan bahwa tadi sholat syuruk itu ada perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan sholat syuruk itu adalah ibadah mustaqillah. Ibadah tersendiri berbeda dengan duha. Tapi ada juga ulama yang menyatakan bahwa sholat syuruk itu adalah sholat duha namun dikerjakan lebih awal. Begitu saja. Gitu ya. Jadi saya juga lebih condong kepada yang lebih baik dengarkan dulu kajian. Karena saya termasuk ustadz yang kalau mengisi kajian di masjid atau di beberapa tempat gitu ya di majelis ilmu. Bayangkan kalau semua berpendapat sholat syuruk. Jadi ustadznya masih ngomong semuanya sholat syuruk. Kira-kira perasaan ustadznya gimana? Saya ngomong sama siapa gitu ya. Itu juga bisa menjadi tinjauan ketiga itu ibu. Tidak menghargai orang sedang berbicara kan. Jadi saya pun agak terganggu sebenarnya ketika saya sedang menjelaskan ada orang sedang sholat. Agak terganggu saya sebagai pemateri. Karena kan ya sedikit banyak akan ke distract gitu ya. Akan terganggu lah gitu. Kalau 1-2 orang sih masih oke. Tapi kalau hampir separuh yang sholat syuruk saya ngomong gitu. Itu kan sangat mengganggu gitu ya. Nah mungkin dengan 3 tinjauan itu saya lebih mentarjih pendapat tetap lanjutkan kajiannya. Sholat syuruknya ya sudah hari itu jangan. Nah, sholat duha saja nanti. Insya Allah sama pahalanya. Gitu ya. Baik Ustadz, ini terakhir barangkali dari chat Ustadz. Ya. Assalamualaikum, Ustadz itu sering menyampaikan sebagian Ustadz ya, setelah selesai tausiah mengucapkan yang datang dari yang baik datangnya dari Allah, sedangkan yang salah dari saya. Apakah itu suatu keburukan atau pilihan yang salah atau bukan bagian dari takdir Allah juga? Itu bentuk bagian kalimat itu bentuk bagian ketawaduan dan adab saja kepada Allah tadi dalam surat An-Nisa tadi Bu. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah, artinya semua yang baik itu dari Allah termasuk ilmu yang Allah kasih. Saya lancar ngomong, saya tidak berbelit ketika berbicara, saya tidak keselimpet, tidak salah bicara. Itu kan juga adalah takdir dari Allah, ketentuan dari Allah. Tetapi kalau ada yang salah ya namanya saya manusia punya kekhilafan. Tadi adabnya tidak boleh menisbatkan kesalahan itu ke Allah, nisbatkannya kepada diri sendiri. Itu bagian dari adab saja. Tapi kalaupun ketika kita sudah terjadi kesalahan ya itu tetap tadi perbuatannya perbuatan siapa ketika sudah terjadi? Semua perbuatan Allah. Tetapi adabnya, akhlaknya, ya, tata keramanya terhadap Allah. Karena kita manusia itu penuh khilaf, penuh salah. Ya maka nisbatkan kesalahan itu kepada diri sendiri. Karena Allah tidak memiliki sifat kekurangan. Gitu ya. Kekurangan itu dari sifat manusia. Seperti itu. Baik, Ya. ini penutup barangkali Ustaz dari Pak Ya. Ustadz Kemas Akib. Silakan Pak Kemas. Terima kasih Pak Mas. Assalamualaikum Ustadz Ahmad Multi Waalaikumsalam. Merantau yang luar biasa nih. Saya terusik dengan istilah pilihan Pak Ustadz. Ya. Allah itu maha sempurna, maha sangat sayang dengan hambanya. Kita telah dilengkapi dengan fasilitas yang luar biasa. Sangat memungkinkan untuk melaksanakan penugasan-penugasan yang diberikan oleh beliau. Di samping fasilitas panca indera, akal, kolbu, hati, Al-Quran, petunjuk, Rasul, semuanya. Jadi pilihan itu memang ada di kita. Kita mau memilih ikut petunjuk, patuh, taat atau tidak. Jadi pilihan itu bukan ketentuan dari Allah. Kita sudah dikasih fasilitas kok. Sudah ada otak, sudah ada akal, pikiran. Ada Rasul yang mengajarkan, ada Al-Quran. Jadi kalau kita mau belajar, kalau pilihan kita salah, jangan nyalahkan Allah dong. Jadi kalau ya itu konsekuensi kita kok kita memilih jalan yang sesat. Menurut hemat saya itu Allah itu sangat sayang, sangat sempurna melengkapi hambanya ini untuk dapat melaksanakan penugasan mengabdi kepada Dia. Makhluk jinna wal insa illa liya'budun itu udah kita dikasih penugasan itu sudah sangat sempurna dengan fasilitas yang diberikan kepada kita. Jadi saya sangat sangat takut Pak Ustadz. Jadi kalau kita menyalahkan kok saya begini karena Allah tidak adil dan sebagainya. Tidak, Allah maha adil, maha sempurna.
Jadi kita memang kajian ma'rifatullah ini harus dilengkapi dulu dengan fikih dan dengan kajian tauhid akidah yang sempurna, baru kita mengenal Allah. Terima kasih Pak Ustadz, itu komentar kami. Dan yang terakhir nih Pak Ustadz, ini saya atas nama DKM Masjid Babut Taubah di Pulau Mas mengharapkan kiranya Pak Ustadz, kalau hari Rabu ba'da maghrib minggu pertama tiap bulan, kiranya Pak Ustadz berkenan untuk menjadi apa ya, untuk menjadi Ustadz di tempat kami untuk memberikan Al-Hikam. kajian tentang hikam ini. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, saya tanggapi dulu yang pertama. Baik, terima kasih Pak. Siapa tadi Pak? Mas Akib. Ya, Pak Kemas Akib, itu betul penguatan saja ya. Jadi memang tadi yang seperti saya jelaskan bahwa pilihan itu ada di tangan kita dan Allah sudah memberikan segala macam atribut atau media Fasilitas. lah, alat fasilitas untuk kita berpikir, untuk kita memilih dengan kolbu kita. Maka di surat Toha surat 20 ayat 1 2 3 di akhir itu famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Janji dari Allah, siapa yang mengikuti. Nah, mengikuti ini kan sebuah pilihan. Ya. Ya, kita mau mengikuti mana? Ya, mau mengikuti huda, petunjuk, apa mau mengikuti setan, kesesatan. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, petunjuknya sudah ada, Qur'annya sudah turun, Rasulnya sudah diutus. Tapi kan saya nggak hidup di zaman Rasul. Ada ulamanya sebagai ahli waris para nabi gitu ya, ulama warasatul anbiya. Kita bisa mengikuti. Nah, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Nah, ini akibat nih Pak. Nah, ini akibat dari Allah kalau kita sudah melakukan ikhtiar pilihan yang benar dan yang baik. Terima kasih Pak Akib ya atas tambahannya dan penguatannya. Masalah yang kedua nanti mungkin kita bicarakan via WA ya Pak Akib, bisa nanti minta nomor saya ke Pak Mazwar. Baik. Baik, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz, banyak ilmu yang kita dapat pagi hari ini. Silakan Ustadz, kita tutup acara kita pagi hari ini. Terima kasih semua Bapak Ibu atas kehadiran dan perhatiannya. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan kajian kita mendapatkan manfaat untuk hidup kita dan bekal untuk kita menuju alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri Pak Mazwar, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Saya undur diri. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu 2 pekan. Pak Ustadz. Terima kasih Pak Mazwar. Terima kasih semua. Terima kasih. Sampai ketemu dengan Ustadz kita 2 pekan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.